sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horasma di Tasudina. Saya akan baca teks Alkitab yang tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya senang dengan ibadah Paskah keluarga besar Arisan Kebaktian pada hari ini atas undangan Inang Nyonya Huta Barat Buruna Pitupulu dan melalui pengurus tentu dan panitia yang melaksanakan kegiatan ini, khususnya untuk 5 orang, kalau dalam bahasa Batak naman jabu ya deh. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang merumahi kan kurang pas. Tapi dalam bahasa yang paling tepat yang ketempatan. Yang ketempatan hari ini. Tuan rumah, kalau kita tidak ada tuan di sini, nyonya semua. Nyonya rumah lah. Nyonya rumah. Saya senang dengan ibadah yang sangat sahdu dan perlu dengan kenangan-kenangan Paskah. Dengan liturgi tadi seperti perayaan Natal, dan jarang saya lihat perayaan Paskah seperti ini baca Alkitab. Ini tradisi yang baru, sehingga nuansa perayaan Paskah itu dengan membaca teks suci kita terbawa dalam suasana Paskah itu. Di samping itu ada vokal grup dan kor yang sungguh luar biasa, dan senang Tuhan memberi suasana yang begitu indah pada siang hari ini. Dan juga anak muda yang memainkan musik. Senang, saya masih muda, dia sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. Wah, jadi libur hari ini ya? Libur, pas libur. Puji Tuhan. Ya, saya akan berkhotbah dengan tema yang disampaikan oleh panitia, pengorbanan yang mendatangkan pengharapan. Pengorbanan. Kalau diberikan panitia sebenarnya di teks itu pengorbanan. Kata korban sekarang sudah harus kita ganti, karena kata korban identik dengan sebuah peristiwa yang merugikan. Berapa korban jiwa yang terbakar atau kecelakaan, itu negatif. Lalu kita ganti dengan kata kurban, karena kurban itu adalah sebuah upacara atau tindakan menyembelih atau memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan. Biasanya kurban itu selalu identik dengan kurban Idul Adha ya. Tapi sekarang kurban itu lebih pada pemberian kita sesuatu yang berharga dari diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu kurban. Maka LAI mengganti kata korban dalam terjemahan baru 1 dan dalam terjemahan baru 2 menjadi kata kurban. Jadi pengorbanan. Jadi Yesus bukan korban, tapi Yesus adalah kurban yang diberikan Allah, yang termahal, yang terbaik dari diri Allah untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Jadi kata kurban ini akan memberi sebuah pengharapan. Karena Yesus mati sebagai kurban di Golgota, maka kita punya pengharapan memeroleh kehidupan yang kekal. Kita yang berdosa
dijadikan tidak berdosa, dosa kita ditimpakan kepada Kristus yang tidak berdosa, supaya dialah yang dikurbankan dan dia mati untuk memberi harapan, kesempatan bagi kita masuk surga kekekalan. Itulah perayaan Paskah, dan dia bangkit dari perjuangan kematian ketika dia masuk ke dalam liang lahat lah istilah dalam bahasa sekarang, liang kubur. Dia akhirnya keluar dari sana memenangkan pertandingan sehingga kuasa maut tidak lagi ada, dan kuasa maut tidak lagi menghantui kita. Ketakutan atas kematian tidak lagi menghantui kita karena Yesus telah memenangkan kematian. Berarti kebangkitan Yesus adalah harapan bagi kita bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan, tetapi jalan menuju pintu sorga kekekalan. Ini yang perlu, sehingga dalam merayakan Paskah sekarang kita akan melihat bagaimana dalam Alkitab istilah kurban itu menjadi sebuah kata kunci. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk memberi pengampunan dosa kepada kita. Inilah pengorbanan yang tertinggi di sepanjang dunia ini. Para nabi di dunia ini tidak ada yang mau berkurban untuk umatnya, entah nabi apapun selain Yesus. Mulai dari Siddhartha Gautama, lalu Konghucu, lalu nabi terakhir yang setelah Yesus, itu tidak pernah berkurban untuk umatnya. Hanya satu orang nabi yang mau mati untuk umatnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi anak Allah yang tunggal itu adalah kurban tertinggi di dunia ini. Jadi kita harus bersyukur karena ada anak Allah yang berani mati untuk menggantikan kita manusia berdosa dan hina ini. Sehingga kita menjadi manusia yang berharga, manusia yang diberi ruang dan tempat di surga. Jadi rumah Bapa di surga adalah rumah kita yang disediakan oleh anaknya Yesus Kristus bagi kita. Maka dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai orang yang percaya dan belum turun ke bumi. Tapi kalau ada orang mengatakan aku sudah pernah ke surga turun ke bumi, sudah pergi ke neraka naik ke bumi lagi, itu sudah melebihi Yesus itu. Saya tidak percaya dengan orang seperti itu. Karena Yesus masih sekali naik ke surga dan belum turun ke bumi ini. Kalau turun ke bumi ini sudah kiamat kita. Jadi jangan kita dipelesetkan atau disesatkan oleh ajaran-ajaran yang salah. Jadi peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan, peristiwa kenaikan adalah harapan baru bagi kita semua. Itu pengorbanan Allah. Yang kedua adalah pengorbanan diri. Kalau Yesus dirinya telah dikurbankannya demi kita, maka kita pun diajak untuk berkorban bagi Tuhan. Maka Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Jangan persembahan yang mati. Sudah mati baru datang ke gereja. Hidup tidak datang ke gereja. Itu berarti persembahan mati. Tapi persembahan yang hidup, dikala kita muda maupun tua, kita mempersembahkan apa yang ada yang termahal dalam hidup kita untuk Tuhan. Makanya saya tadi senang ada beberapa focal group. Itulah mungkin yang ada pada kita, berikan untuk Tuhan. Waktu kita, harta kita, pengetahuan kita, hikmat kita, nasihat kita, kita berikan untuk Tuhan. Itulah pengorbanan diri. Saya dengar nanti setelah Paskah ini, ibadah ini dilaksanakan, maka ibu-ibu keluarga besar Arisan Kebaktian akan menyumbang STD, Sekolah Tinggi Teologi Diakonesia, Bebelvro STB. Saya sangat tertarik dengan kegiatan sosial seperti itu, karena orang yang memberi dari apa yang ada yang padanya, terbaik padanya untuk orang lain, itulah kurban diri. Sehingga kita memberi bukan jadi miskin,
Kita memberi bukan untuk kesombongan, tapi kita memberi karena kita rasakan Yesus saja sudah berkorban dirinya menebus saya. Apalah yang saya beri untuk Tuhan? Belum seberapa. Kalau di gereja Katolik sebenarnya setelah Rabu Abu sampai Kamis Putih, mereka ada puasa, ada berkurban, ada bersedekah, ada yang menyisihkan dari hidupnya untuk dikumpul menjadi dana sosial gereja. Dan setelah Kamis Putih itu dibagi-bagi kepada janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang termarginalkan di masyarakat. Artinya kita diajar jangan hanya Yesus berkurban mati di Golgota, kita pun harus berkurban untuk Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah berkurban untuk antar manusia. Menolong orang dengan pemikiran kita, menolong orang dengan tenaga kita, sederhana apapun, sekecil apapun, itu adalah kurban. Kalau Tuhan berkata secangkir gelas pun kita beri kepada hamba Tuhan, itu dicatat Tuhan dalam buku kehidupan. Apalagilah banyak waktu kita persembahkan untuk Tuhan, tenaga kita untuk Tuhan, dompet kita pun isinya maksudnya untuk Tuhan. Wow, haleluya, itu sudah kurban yang tercatat. Ya, selama kita masih berada di bumi ini, di dunia fana ini, marilah berkurban antar sesama. Tadi waktu datang yang Inang mau berdoa ke sini, ada Inang ini menata ke atas, itu juga kurban, menolong sesama. Mungkin ibu-ibu Inang semua yang sudah tua, sudah usia emas, ya pastilah tadi dalam doa itu kami Tuhan sadar sudah tua berarti rentan dengan kelemahan. Jangan kita buat penyakit identik dengan negatif. Kelemahan, lemah dalam berjalan, lemah dalam berpikir, lemah dalam respon. Nah, disitulah kita saling berkurban antar sesama. Berarti menolong. Tidak ada yang kekal. Semua ini sementara. Di kesementaraan ini kita berkurban antar sesama. Itulah kesempatan yang akan kita ambil. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi sudah kesempatan itu sudah berakhir, hidup kita sudah jadi berkat. Jadi selama kesempatan ada, jadikan hidup kita ini kurban yang menjadi berkat. Menolong sesama, menolong siapapun yang ada di keluarga kita, di tetangga kita, di gereja kita, tolonglah. Maka kita adalah bagian orang yang berkurban untuk sesama. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang Yesus lakukan sebagai kurban yang memberi pengharapan dalam teks Roma tadi. Yesus melakukan hal yang pertama ialah pengorbanan Kristus saat kita masih lemah. Jadi Kristus mengapa dia mau mati di Golgota? Karena kita lemah. Daging kita ini lemah, mudah jatuh ke dalam dosa. Hari ini kita mendengar firman, lalu mengaku Tuhan saya berdosa, pulang dari ibadah kebaktian, langsung berdosa lagi. Kita lemah. Kita mudah dirayu, bujuk rayu si iblis, si setan. Firman yang kita dengar hari ini, yang menit ini, ketika kita pulang masih di lift, sudah berpikir dosa. Maka kita lemah. Karena kelemahan kita inilah kita tidak mungkin sampai ke sorga. Maka Yesus berkurban untuk kita orang yang lemah ini. Inilah yang dia lakukan. Maka dia mau berkurban untuk kita orang yang lemah. Nanti bisa kita baca itu di ayat 6. Lalu yang kedua ialah pengorbanan Kristus sebagai tindakan luar biasa dari Allah. Yesus pernah berkata, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Artinya berat sekali loh pengorbanan ini. Tapi apa dia kata? Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah. Artinya pengorbanan Yesus itu sebenarnya kalau boleh Tuhan janganlah aku. Tapi jika itu memang sudah kehendakmu, saya bersedia.
Maka Yesus bersedia mati di Golgota sebagai karya tindakan kasih Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita mau berkorban diri bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak kita, bagi cucu kita, bagi kelompok arisan kebaktian ini, itu pun tindakan yang luar biasa. Tapi jangan kalau dikatakan, bagaimana kabar? Luar biasa. Jangan. Kabar kita biasa-biasa saja. Tapi tindakan kita yang luar biasa. Kalau kabar kita luar biasa, detak jantung kita 120/80, luar biasa 240, berarti masuk rumah sakit. Itu luar biasa itu. Biasanya gula 110, lalu tiba-tiba 600, itu luar biasa. Maka biarkanlah kabar kita biasa-biasa. Normal kadar gulanya, normal jantungnya, normal tensinya, tapi tindakan kita luar biasa. Menolong Bebelfro itu luar biasa. Menolong teman yang sudah lemah luar biasa. Itu tindakan kita bagi orang yang telah berkorban, yang dilakukan oleh Yesus sebagai pengorbanan yang luar biasa. Jadi kita datang ke sini pun sudah berkorban luar biasa. Mulai bangun pagi tadi mungkin sudah semangat mencari baju putih kan. Di mana baju putihku ini? Sudah lama nggak kulihat ini kan. Sudah tertindih di bawah. Cari dulu mana baju putihku. Kan gini kan. Berkorban itu. Lalu naik ke mobil, naik lift sampai ke sini. Ini sudah korban yang istimewa ini. Sehingga kita bertemu dengan luar biasa, dengan wajah-wajah yang luar biasa kan. Sudah tua masih menghias diri. Itu kan luar biasa. Sehingga kita tampil dengan prima. Dilihat teman-teman, saya masih kuat ikut acara kebaktian, arisan kebaktian. Nah, itu tindakan yang luar biasa. Yang ketiga, pengorbanan Kristus membawa harapan. Kalau kita baca ayat yang ke-8, dikatakan di sana begini. Saya baca untuk kita. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ini harapan. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Adakah kita di sini yang tidak berdosa? Enggak ada. Walaupun sudah makan dan minum perjamuan kudus, tetap juga berdosa. Makanya Paulus berkata, simul justus et peccator, sekalipun aku sudah dibenarkan, tetap juga berdosa. Maka disitulah pengorbanan yang dilakukan Yesus kepada kita, membawa harapan. Oh Tuhan, termasuklah aku orang yang Engkau selamatkan, walaupun aku sering berdosa. Sering aku salah paham kepada tetangga, sering aku salah paham kepada mantuku, anak-anakku, cucuku. Mohon maaflah Tuhan, ternyata Engkau mengorbankan anakmu demi aku yang berdosa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam teks yang kita baca tadi. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita renungkan dalam rangka Paskah arisan kebaktian hari ini? Sehingga nanti kita pulang punya semangat bahwa pengorbanan yang kita terima dari Yesus itu mendatangkan pengharapan. Atau pengorbanan yang kita berikan akan mendatangkan pengharapan. Apa yang hendak kita lakukan? Yang pertama, marilah kita mengorbankan diri untuk Tuhan. Entah seberapa lama lagi kita di bumi ini, di dunia ini. Entah 7-10 kalender lagi kita lewati. Kita menjadi berkat bagi sesama. Kita menjadi alat Tuhan. Kita menjadi tempat orang bertanya. Tempat orang minta nasihat. Atau tempat menjadi orang pendoa syafaat. Kalau sudah usia emas, kita ini adalah para pendoa syafaat. Setiap bangun pagi atau mau tidur malam, kita sebut nama-nama anggota keluarga kita. Itu sudah luar biasa. Anakku Tuhan 1, 2, 3. Buruku Tuhan 1, 2, 3. Mantuku 1, 2, 3. Cucuku 1, 2, 3. Itu sudah 10 menit itu. Kita berdoa bagi mereka. Itu pengorbanan yang akan menjadi bagian kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
Apa yang hendak kita renungkan, marilah kita bersedia untuk mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain sesama kita yang mengalami lemah fisik atau juga mengalami lemah rohani. Kita tolonglah mereka. Ada yang menarik dalam ayat yang ke-7. Saya baca dulu ulang ayat yang ke-7 begini. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Ada orang yang mati untuk orang yang benar? Enggak ada. Yesus itu orang benar. Ketika Petrus ditanya, kau bagian dari dia? Oh tidak, saya bukan ikut dengan dia. Gitu kan. Tidak ada orang yang mati bagi orang yang benar. Tapi ada banyak orang mau mati bagi orang yang baik. Orang yang baik itu beri dia jabatan, orang yang baik itu beri dia uang, orang yang baik itu beri dia makanan, orang yang baik itu menolong dia di setiap persoalan. Ada banyak orang yang mati demi orang baik, tapi tidak ada orang yang mau mati bagi orang yang benar. Maka orang yang benar biasanya dibenci, tapi orang yang baik digandrungi. Kita pilih mana? Mau orang benar atau orang baik? Orang, puji Tuhan. Berarti ada banyak pengikut Yesus yang mengikuti kebenaran. Karena itulah kita mau bertahan sampai sekarang. Karena kita orang benar mengikuti yang benar. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga hendak kita renungkan dalam pasca arisan keluarga ini ialah marilah kita melayani dengan berpusat pada kasih. Melayani berpusat pada kasih. Bukan melayani karena aku, bukan. Tapi melayani dengan kasih. Tadi saya dengar informasi yang membuka arisan kebaktian ini, yang masih hidup hanya satu, Inang Nyonya Pasaribu Baru Siregar. Tepuk tangan dulu untuk Inang ini. Artinya, berarti kita sekarang bertanggung jawab meneruskan rencana baik ini sampai ke masa depan. Mungkin ada Inang yang sudah 30-an tahun bersama arisan kebaktian ini. Kalau Inang ketua tadi 38 tahun bersama di arisan kebaktian ini. Yang lain bertahanlah. Walau sakit sebentar, lemas fisik karena batuk flu, nggak apa-apalah, usahakan. Karena apa? Kalau kita bertemu dengan teman-teman, hilangnya penyakit. Hilang penyakit. Karena apa? Hormon endorfin kita naik. Sehingga pulang dari setiap arisan kebaktian ini ada semangat baru yang membuat kita lupa akan segala kelemahan kita. Maka ketika kita mengasihi, melayani dengan kasih, itu akan dikenang teman-teman kita. Kita datang disambut, oh senang, halo kabar, bagaimana kabar, dipeluk. Orang yang berpelukan itu biasanya menyampaikan sebuah kehangatan dalam tubuh kita. Menurut teori rumah tangga ya, bagi yang masih punya pasangan, satu hari minimal 8 kali berpelukan. Untuk meningkatkan keharmonisan. Bertemu pelukan 8 kali katanya. Tapi kalau kita tanya sekarang berapa kali hari ini? Nggak ada kan. Berarti semakin jauh, makin dingin kasih itu. Jadi nanti praktikkanlah, walaupun sudah tua, bahwa rasamang itu dihau. Baru hari asal dia menenol kan. Baru mulak ibadah pasca arisan keluarga bakti-baktian. Hidup ikut masih halongan di topung. Ini kan di jalan di haul opung doli. Itu. Maka kita akan semangat. Sehingga kita mungkin kita anggap sepele itu, tapi itu berkorban untuk teman-teman, suami istri dan anak dan semua keluarga kita. Inilah beberapa catatan saya dalam rangka merayakan pasca arisan kebaktian ini. Semoga kita berharap pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus yang kita rayakan dalam pasca ini akan memberi kita harapan-harapan baru. Harapan untuk masuk surga. Tapi jangan dulu sekarang pergi ke sana. Sekarang kita nikmati dulu kebersamaan ini. Harapan untuk hidup sehat panjang umur. Harapan untuk keluarga kita, anak cucu kita berhasil dan sukses.
harapan untuk terus mengambil bagian menjadi berkat di keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebelum saya tutup khotbah ini, Inang sudah perkenalan. Mungkin karena tidak saya perkenalkan tadi awal, saya perkenalkan lah. Memang kebiasaan saya agak tidak menggunakan kesempatan untuk memperkenalkan diri, tapi saya gunakan lah ya. Guarhu Ramli Selamat Natal Harahap. Karena lahir 25 Desember dikasih nama Selamat Natal. Dan telah menikah dengan pendeta Tuti Justini Huta Barat. Dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Yang pertama Fidei Felix Defensor Harahap, semester 8 di Fakultas Teknik Fisika UGM. Sekarang sedang menulis skripsi, mohon dukungan doa supaya dia selesai semester ini. Yang kedua itonya Geledis Letitia Harahap, kelas 11, kelas 2 SMA, Santo Thomas 3 di Jalan Jawa, Banteng, Najolo. Kami adalah pendeta dari Gereja Kristen Protestan Angkola, ditugaskan melayani di STT Abdi Sabda Medan, Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan, Jalan Binjai kilometer 10 sebagai tenaga pengajar. Tinggal di perumahan Krio Village di Sunggal, bukan Medan Sunggal, di Semencirin, arah ke Desa Maju. Ada di situ perumahan pondok kecil. Disitulah kami tinggal. Jika ada nanti Inang yang lewat ke arah sana, mampir ke rumah sambil minum kopi dan teh manis dan goreng pisang, kita cerita tentang kehidupan ini, tukar pikiran. Inang semua kan sudah lebih senior dari kami, sudah banyak minum dan makan asam garam. Kami ini masih anak muda, maksudnya lebih muda. Jadi butuh cerita-cerita kehidupan, cerita-cerita iman yang menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Demikianlah perkenan kami, kiranya Tuhan menolong memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajar kami bahwa pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus memberi kami harapan. Bahwa orang yang berdosa, orang yang lemah sekalipun Engkau beri kesempatan menjadi pemilik kehidupan yang kekal, masuk ke surga kekekalan. Ini menjadi inspirasi bagi kami untuk mengorbankan diri kami, memberikan kehidupan yang kekal bagi kami, dan menjadikan diri kami menjadi persembahan yang hidup dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih Bapa. Berkati firman yang kami dengar, mampukan kami memahami, mengerti, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.